Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adin finasi bil hajatu kari jalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amin. Wa qala Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila umrati kafarata lima bainahuma wal hajju. Ini adalah sebuah kalimat yang luar biasa ya bagi kita sekalian untuk memotivasi bahwa umroh haji itu adalah kafarat, yaitu penebus dosa ya. Maka kita sebagai penggiat syiar umroh itu harus syiar haji, syiar Baitullah itu harus mengedepankan bahwa semua dosa itu insya Allah akan dihapus kecuali kesyirikannya. Besar, kecil, itu akan dihapus oleh Allah Ta'ala kecuali kesyirikan. Taubat. Nah ini maka sebagai modal kita untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang telah lama berkecimpung di kemaksiatan ya, di dalam lumpur dosa, itu gak usah khawatir, tetap masih ada jalan. Nah, yaitu ini termasuk jalan yang instan istilahnya itu. Kepengen sugih cepet, kepengen segera dosanya dihapus, tidak berlarut-larut gitu loh. Kadang-kadang orang kan takut ya, mau haji atau umroh itu takut, wah nanti saya di sana oleh Allah akan dibuka aibnya, wah saya akan mesti biasanya takut. Coba orang-orang yang suka maksiat itu ditawari orang yang mungkin berlumpur riba, berlumpur maksiat, itu biasanya kalau ditawari untuk berangkat umroh itu takut. Padahal Allah itu sudah membuka jalan kepada kita sekalian bahwa semua dosa itu akan dihapus oleh Allah kecuali kesyirikan. Karena apa? Kesyirikan itu memang perkara yang membuat Allah marah ya. Seperti manusia itu kalau diduakan marah tidak? Marah kan? Suami diduakan, istri diduakan, marah kan? Nah itu, apalagi Allah yang seharusnya disembah kok tidak disembah, malah nyembah makhluk. Nah itu, ini adalah sesuatu hal yang maha pencemburu Allah itu. Bukan seperti manusia. Manusia itu ya cemburu ya. Tapi Allah itu maha pencemburu, maka hati-hatilah terhadap perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kecemburuan ya. Nah inilah maka kita ini harus berkorban demi cinta kita kepada Allah itu untuk bisa itu menebus dosa kita itu melalui ibadah haji dan umroh itu. Berkorban harta. Harta bisa diganti tidak? Bisa tidak? Bisa kan? Kita itu nggak khawatir dengan harta kita. Harta kita itu hanya titipan. Titipan itu hanya di tangan saja, jangan di hati. Menyimpan harta itu jangan di hati ya. Semuanya titipan, Allah akan mengganti. Tiba-tiba bedunduk bisa di depan kita loh, Allah mengendaki ya. Tapi kalau kita hitung-hitung, seperti itu. Saya kemarin juga umroh yang ini itu menghitung-hitung harga qadarullah ya, tetap oleh Allah diberikan harga yang mahal ya. Kemarin itu ada yang harganya karena super promo satu orang bisa dikenai 23 juta ya, tanggal 7 itu, karena super promo yang dari rontokan tiket-tiket yang tidak terpakai di biru-biru itu sekitar 23 ya. Kita sudah tetap kita berikhtiar ya, berikhtiar mencoba ke Jakarta ya,
bawa uang, tapi paspornya belum, ya kalah dengan yang bawa uang dan paspor. Maka ikhtiar itu tetap penting. Akhirnya kita berangkat yang 26 itu dengan harga yang bisa selisih banyak itu 23 tambah apa, selisih banyak tuh itu kalau hitung-hitungan. Tetapi qadarullah harus memilih yang itu. Nah itu contohnya. Tapi Allah akan mengganti, jangan khawatir, Allah itu akan mengganti. Nah ini kesempatan kita untuk syiar Baitullah, bahwa kesempatan kepada orang-orang bisnismen ataupun itu diajak umroh, bisa membuat suatu program untuk penghapusan dosa, kemudian juga merancang program bisnis yang halal dan thayyib melalui proposal doa yang kita canangkan di lembaga kita ya. Lembaga kita itu kalau umroh itu ya bersih fikihnya, kemudian persiapkan doanya gitu. Di MAM kita, SAU MAM kita ini fikih yang bersih dari kesyirikan, kemudian persiapkan doanya. Doanya itu ya umroh, merancang kita untuk lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mulai sedikit-sedikit bergeser itu? Apa yang kita lakukan itu sudah belum? Untuk sungguh-sungguh mungkin mengajak, terutama dalam syiarnya ya, mengajak. Setiap hari itu sudah ngajak belum? Sudah mengundang belum? Nah, ini pertanyaan. Hasil dan tidak itu tergantung kita berusaha. Nah, kalau bisa, mari kita bersama-sama. Ini kesempatan, ini ada Ramadan juga. Kalau Ramadan itu Masya Allah, dosanya dihapus, kemudian kita ini bagikan menunaikan bersama Rasulullah, umroh haji bersama Rasulullah. Kalau kita bisa umroh Ramadan, kesempatan yang luar biasa. Harta, uang itu kan hanya titipan, insya Allah nanti akan mempermudah kita ya. Ini pesan saya, mari mungkin ya kita bikin mutabaah harian itu, kita sekarang mulai kita isi terkait dengan haji dan umroh itu kita lakukan supaya cairlah doa kita ini, supaya berangkat. Jangan hanya kadang gembos, kadang semangat. Ikhtiar walaupun sedikit itu setiap hari itu kita lakukan, dan Allah sudah membuktikan kita diberangkatkan ya. Nah, seperti itu, sedikit aja kita misalnya melalui mutaabah kita isi, kita tahajud, rakatan 3 rakaat nggak apa-apa, tahajud itu 2 rakaat ditutup witir ya. Yang penting setiap hari itu kita tidak lepas ya itu. Kemudian setiap hari kita syiar ya, terkait ibadah haji dan umroh itu kita syiarkan, dan kita punya dalilnya ya. Tahu dalilnya, jangan hanya ikut-ikutan. Kita itu harus apa-apa itu harus berdalil. Pesan saya kan, kita ibadah kita harus bersih. Sudah dari awal itu sudah diniatkan oleh wanti-wanti, oleh Allah diwanti-wanti. Kita saat talbiyah itu gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita kan nggak boleh mensekutukan. Sudah kita mau berangkat itu sudah di warning, tidak boleh mensekutukan. Tetapi banyak nih nanti kita menjumpai jamaah haji umroh itu masih melakukan hal-hal yang di luar syariat. Betul itu, kemarin banyak kita jumpai melanggar. Contohnya saja wangi-wangian itu saat kita tawaf malah mampir-mampir demo Ka'bah. Karena itu Ka'bah itu kan ada parfumnya kan, itu padahal kita nggak boleh memakai wangi-wangian demo makam Ibrahim. Nah, itu sering malah ngusap-usap jubah itu, usap-usap, ngelap-ngelap, dicium-cium. Nah, itu banyak kita jumpai. Ka'bah itu
rumah Allah ya jangan dianggap lebih. Ya kita menghormati, memang Ka'bah itu dihormati, dihargai, dimuliakan, tapi tidak terus memang tipis kesyirikan itu ya. Antara itu tipis, maka hati-hati kita jangan sampai terjerumus ya. Mungkin ya kita belajar terus lah, jangan sampai melakukan seperti itu. Nah, ini ya pesan saya. Kemudian coba mulai pekan depan kita mulai mengisi mutabah. Mungkin saya juga harus kita mulai mutabah. Mutabah itu kan semacam perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Semua itu berlandaskan tidak hanya karangan kita ya. Mutabah itu ya manasik sebenarnya. Manasik apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk ya memberi contoh ya, kita melakukan mutabah itu diisi dengan sedikit-sedikit lah. Pertama mungkin ya seperti yang sudah kita miliki itu, mutabah itu kan semua berdalil, itu harus kita tunaikan sedikit-sedikit. Sudah diisi belum? Ini kan pertanyaan untuk diri kita sendiri, nggak usah perlu dijawab ya. Insya Allah nanti kalau kita melakukan itu kita cair berangkat entah kapan. Syukur alhamdulillah doa kita terijabah nanti setiap tahun itu minimal sekali, nggak usah ditunggu-tunggu seperti COVID sampai sekarang. Saya dari berangkat kita itu sampai sekarang kan lama, itu sekitar 7 tahun lebih dikit ya. Nah itu kan lama. Kalau bisa kita itu setahun bisa berangkat. Nah, syukur insya Allah nanti kalau kita sungguh-sungguh melalui biru kita ini, kita berangkat bergantian nanti. Misalnya setiap bulan berangkat, nanti kan orang yang aktif ini kan cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5 orang yang laki-laki. Nah, nanti kan masih 2 kali setahun turah ya. Itu contohnya. Ini siap nggak kita? Tidak hanya sekedar hangat-hangat teh ayam saat semangat-semangat. Nah, kalau bisa itu kita menjaga istiqomah kita ya. Kita ini harus punya brand. Ketemu orang itu brand, kita punya brand, langsung wah ini umroh nih, ini Pak Umroh ini Pak Haji gitu. Walaupun kita belum punya biro ya, tapi apa yang kita ucapkan dari lisan kita itu bisa ya. Nanti yang muda-muda itu menjadi MHM juga, motivator haji muda ya. MHM motivator haji muda, Mas Danis itu menjadi motivator haji muda. Syukur 2 tahun ke depan sudah bisa haji melalui mungkin furoda atau apa ya, bisa saja jalan itu bisa ditempuh. Ini ya program kita. Kemudian selalu mengeluarkan brosur kita tempel-tempelkan, kita titip-titipkan, nggak usah berpikir itu nomor teleponnya siapa, ya jelas nanti insya Allah itu sebagai syiar kita ya. Nanti kan ditanya, ini dapat info dari mana? Dari brosur di masjid sekian. Oh yang nanti kan kita bisa tanya, yang nempel di masjid ini siapa ini? Nanti fulan. Nanti kita berarti Bapak ini adalah rekomendasi dari masjid ini si fulan. Nah, kita nggak usah. Jadi insya Allah ya, tombol kita adalah ikhlas ya. Meluruskan niat. Kemudian saya juga beberapa hari ini saya terkait materi-materi yang ketujuh itu memang meluruskan niat ya. Kemarin di mobil itu dulu ada yang mengimpikan, saya lihat Ustadz itu kok haji, saya harus bekerja menjadi pembimbing haji, pembimbing umroh. Ternyata diijabah oleh Allah, sehingga dia setiap bulan berangkat. Tapi suatu ketika itu curhat, saya kok bosan ya jadi pembimbing. Nah, gitu. Akhirnya apa? Sama Ustadz, salah satu Ustadz itu dinasihati ya, musabah dulu, muhasabah lah, mungkin ada sesuatu yang keliru. Ternyata benar, niatnya itu hanya pengen umroh pribadi. Dia itu pengen umroh, jadi ya jenuh. Tapi kalau niatnya coba diganti, luruskan. Kita sebagai Khadimatul Haramain hanya supaya jamaah kita itu sukses. Alhamdulillah sekarang beliau itu menikmati, tidak jenuh, tidak lelah.
saya ngalami sendiri itu, teman-teman yang itu memang energinya berat ya. Misalnya setiap bulan itu berangkat itu berat loh. Bu Esti kemarin udah KO ya. Nah, kemarin pulang bersama kita itu beliau opnam di rumah sakit. Nah, makanya kita ini kesempatan harus bergantian, tidak terus-menerus menjadi pembimbing. Nah, ini pentingnya kita selalu siar ya. Tadi metode-metode yang kita sampaikan adalah bahwa jangan takut orang-orang yang suka bermaksiat untuk taubat segera. Kuncinya taubat yang mudah melalui ibadah umroh, haji. Ya, jangan takut di sana itu nanti dibuka aibnya. Kalau kita taubat nasuha, itu nggak akan dibuka aibnya. Tapi kalau orangnya itu munafik, pura-pura, ya di sana nanti dibuka aibnya. Benar itu. Kemudian mari kita selama ini menjaga lisan kita supaya manage lisan kita itu penting ya, supaya tidak keliru. Kadang-kadang kita ini adul jamu itu sering kelewat ya, ini makanya penting kita menjaga hati kita, lisan kita supaya lurus kita ke Baitullah itu ya, itu penting ya, supaya tidak terjerumus ke kata-kata yang tidak baik lah. Seperti saya kan kemarin ngalami sendiri, mungkin sebagai bukti nyata real rekamannya juga, selama saya haji umroh itu tidak pernah batuk ya. Haji itu tidak perlu batuk ya. Ternyata setelah saya ngomong begitu, hari berikutnya saya batuk ya. Memang lisan itu harus dijaga betul. Kita ya alhamdulillah batuk ya alhamdulillah, tidak batuk ya alhamdulillah, nggak usah diomongkan seperti saya sampaikan kemarin. Itu bukti nyata loh, bahwa kita ini nerima apa saja itu alhamdulillah ya. Memang dari haji sampai umrohnya kemarin sampai pulang saya nggak batuk, saya ngomongnya keceplosan, saya nggak pernah batuk. Akhirnya setelah ngomong itu hari berikutnya langsung batuk. Merasakan batuk, jegrek-jegrek. Alhamdulillah, pokoknya nggak usah diomongkan itu hal-hal yang demikian itu. Lisan itu memang perlu dijaga ya. Seperti juga kemarin saya cuma batin aja ya, aturannya nggak pernah diam, akhirnya jatuh. Askar saya, batin askar itu ada yang mungkin retak kakinya atau tertimpa-timpa, akhirnya saya sendiri yang keblekan banyak orang itu. Saya ngebloki orang sholat, terus keblekan orang juga. Nah, gara-gara batin cuma syukur nih, gara-gara tidak tertib aturannya digonta-ganti. Orang yang mau ke Hijri Ismail kan diatur dengan antrian, ternyata didiamkan, dibiarkan. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Saya cuma batin, akhirnya saya kemblekan juga, dan jempol saya memar juga. Tapi memang kita berhusnudzon itu penting, berhusnudzon apapun. Maka mulai hari ini dan selanjutnya mari kita bersama-sama program kita jalankan ya, berhusnudzon. Coba nanti kita tawarkan saja, nggak usah menjelek-jelekan biro yang lain atau lembaga yang lain atau apapun. Kita ini hanya menawarkan bahwa kita ini kalau bisa menjadi khadimatul haramain ya, khadimat yang baik, niatkan lurus, insya Allah nanti kita akan menikmatinya ya. Mungkin itu dari saya. Kalau bisa setiap pekan itu kita mungkin testimoni tentang ajakan, itu penting itu. Terus saya setelah mengajak, alhamdulillah bisa. Yang penting adalah selalu mengajak. Ini sementara saya juga cuma flyer ya, tidak japri. Kalau japri itu bisa menghasilkan. Coba kita tidak hanya sekedar tidak hanya flyer, tapi japri itu penting. Seperti kemarin saya ketemu di toko oleh-oleh haji itu, yang hadir ada tuh salah satu orang kemarin pensiunan Depak itu, Bu Lili itu, hanya ketemu sekali langsung datang ke majelis kita dan senang ya. Ini contohnya. Nanti mungkin bisa dikomunikasi, dibina langsung ya. Kalau bisa setelah ketemu itu ada kontak-kontak terus. Ini sebagai merawat, tidak hanya sudah dilepaskan begitu saja. Contohnya kita ini dulu kan ngajak, setiap orang punya
kewajiban ngajak, nanti dirawat terus, dijabri terus, akhirnya nanti insya Allah menjadi sukses. Kalau kita hanya sekali mengajak, sudah datang, udah, terus tidak dirawat, akhirnya ya lepas. Itu sebagai contoh ya, insya Allah.